Martin Paes bisa jadi WNI, media Vietnam geger santero negeri. Timnas Indonesia nilai pasar capai 154 miliar di Piala Asia, sedangkan Vietnam nilai pasarnya paling murah meriah. Merasa terasingkan, timnas Malaysia ditolak bertanding uji coba di mana-mana. Jelang laga versus Indonesia, skuad Jepang dihantam badai cedera. Ragnar Mangun ngebet jadi WNI sampai DM Hamdan Hamedan. Lepas Piala Asia, Everton akan pinjamkan Eko Bagot ke klub ini. Selengkapnya hanya di Region Champion. Number 1. Martin bisa berpeluang gabung timnas Indonesia. Kehadiran Martin dan juga Tom Haye dinilai bakal jadi ancaman untuk timnas Vietnam. Ya, Tom Haye dan juga Martin Paes merupakan dua pemain yang berpeluang membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah mengkonfirmasi dua pemain itu sedang diincar untuk dinaturalisasi. Walaupun demikian, Tom dan Martin bisa saja membela timnas Indonesia saat bermain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret 2024. Hal ini yang membuat Vietnam waspada. Melalui media mereka, SOAPN menyebut dua pemain itu bisa menjadi ancaman untuk timnas Vietnam saat berhadapan dengan Indonesia. Terlebih, skuad Garuda saat ini memang membutuhkan sosok penjaga gawang yang ada di diri Martin Paes. Jika semuanya proses naturalisasi berjalan lancar, Tom Haye dan Martin Paes bisa menyelesaikan tata cara mengenakan kaos timnas Indonesia. Tepat waktu akan memiliki kesempatan untuk menghadapi tim Vietnam, tulis media itu dikutip dari laman resmi mereka, Kamis 21 Desember 2023. Number 2. Media Vietnam SOAPN pun sebenarnya heran dengan tingginya nilai pasar pemain-pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bahkan nilai pasar pemain timnas Vietnam sangat jomplang dengan skuad Garuda. Data tersebut diperoleh dari Transfer Market jelang Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Total nilai pasar timnas Indonesia berada di angka 9,8 juta euro. Sementara itu, tim Vietnam memiliki total nilai pasar hanya 5,28 juta euro. Menurut Soha, nilai pasar skuad The Golden Star merupakan terendah dari 24 kontestan Piala Asia 2023. Tim Vietnam memiliki nilai pasar terburuk di Piala Asia, kalah dari Thailand, Indonesia, dan Malaysia, bunyi judul artikel Soha. Jika dibandingkan dengan timnas Thailand, skuad Gajah Perang ditaksir memiliki nilai 7,93 juta euro. Lalu timnas Malaysia saja memiliki nilai pasar 6,78 juta euro. Sekedar informasi, total nilai pasar Vietnam itu masih jauh lebih rendah dibandingkan timnas Kyrgyzstan, yaitu 6,5 juta euro. Tak pelak hal itu cukup menjadi perhatian publik. Menurut data yang sama, pemain termahal di skuad timnas Vietnam adalah Philipp Nguyen. Kiper keturunan Republik Ceko itu punya nilai pasar mencapai 600.000 euro. Lalu mengapa total nilai pasar skuad timnas Vietnam begitu kecil? Soha berpendapat hal itu disebabkan keterbatasan sepak bola Vietnam dibandingkan kompetitor regional serta kontinental. Dibandingkan saja dengan Malaysia, Thailand, ataupun Indonesia, terlihat sangat sedikit pemain Vietnam yang bisa bermain di luar negeri, dan nilai transfernya juga relatif rendah. Number 3. Timnas Malaysia lagi-lagi dapat penolakan dari lawan untuk laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Setelah Arab Saudi, kini giliran Qatar yang menolak uji coba lawan Harimau Malaya. Timnas Malaysia jadi satu dari 24 negara yang tampil di Piala Asia 2023. Sebagai persiapan, pelatih Kim Pan-gon tentu ingin menggelar laga uji coba untuk bisa mengukur kekuatan timnya. Hanya saja mencari lawan uji coba bukan perkara yang mudah bagi tim mereka. Tim Asia lainnya juga punya agenda yang sama. Mereka sudah punya lawan uji coba dan program tersebut tidak bisa diganggu. Arab Saudi menolak tawaran uji coba yang disodorkan Malaysia. Pelatih Roberto Mancini merasa Malaysia mungkin jadi lawan mereka di babak 16 besar. Jadi Arab Saudi tak ingin beruji coba melawan Malaysia. Arab Saudi sudah menetapkan rencana baru setelah menolak ajakan uji coba timnas Malaysia. Sebelum Piala Asia, Arab sudah akan memainkan 3 laga uji coba, yaitu lawan Lebanon, Palestina, dan juga Hong Kong. Setelah ditolak Arab, Malaysia ingin mendapatkan lawan yang berada di top level lain. PAM, PSSI-nya Malaysia, kemudian mengajukan tawaran uji coba kepada Qatar yang dianggap berada di top level sepak bola Asia. Namun sungguh disayang, Qatar rupanya punya sikap yang sama dengan Arab Saudi. Dikutip dari Makan Bola, Qatar menolak uji coba lawan Malaysia. Qatar sendiri memilih untuk beruji coba dengan Kamboja dan Yordania menjelang Piala Asia 2023, di mana mereka jadi tuan rumahnya. Proposal ajakan uji coba Malaysia tidak semuanya mendapatkan penolakan. Ada satu tim yang bersedia menjadi lawan tanding Malaysia. Lawan tersebut adalah Suriah. Malaysia akan berhadapan dengan Suriah pada laga uji coba. Laga uji coba tersebut akan dimainkan di Qatar. Situasi yang dihadapi Malaysia ini bisa dibilang cukup kontras dibandingkan timnas Indonesia. Sebab persiapan Indonesia terlihat cukup matang. Saat ini pasukan Sintayong berada di Turki untuk pemusatan latihan.
Indonesia akan beruji coba lawan Libya 2 kali dan Iran sekali. Number 4. Jepang mendapatkan kabar buruk jelang berduel lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pasalnya salah satu pemain Jepang yang bersinar saat ini yaitu Takefusa Kubo mengalami cedera. Pemain 22 tahun tersebut cedera saat mengalami cedera retak tulang rusuk. Pemain yang pernah menghadapi Arsenal Mangko Alam di Piala Asia U19 2018 itu mengalami cedera pada laga Real Sociedad lawan Cadiz pada Jumat 22 Desember 2023 dalam lanjutan La Liga. Kubo diketahui mendapatkan pukulan dari lawan yang mengenai bagian samping di area rusuknya. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Kubo terlihat kesakitan setelah kejadian tersebut. Menurut sumber yang sama juga, setelah mengalami pukulan tersebut, Kubo mengalami retak tulang rusuk. Media tersebut juga melaporkan bahwa cedera yang dialami oleh Kubo membuat terancam absen membela Jepang pada Piala Asia 2023. Sebagai akibat dari pukulan itu, pemain Jepang tersebut mungkin mengalami retak tulang rusuk, tulis laporan Mundo Deportivo. Kondisi yang didapatkan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga pada masa depan, termasuk Piala Asia lanjutnya. Sampai berita ini dirilis, Real Sociedad dan juga timnas Jepang belum merilis kondisi terbaru pemain itu. Jika pemain tersebut mendapatkan vonis cedera parah, maka Kubo dipastikan bakal melewati Piala Asia 2023. Pelatih Real Sociedad angkat bicara soal situasi tersebut. Dirinya mengaku bahwa Kubo meminta diganti usai insiden tersebut. Situasi ini tentu membuat Hajime Moriyasu selaku pelatih timnas Jepang harus menunggu situasi terkini. Moriyasu praktis hanya memiliki waktu sekitar 3 pekan untuk persiapan Piala Asia 2023. Number 5. Staf ahli Kemenpora RI Departemen Diaspora Hamdan Hamedan berbagi cerita menarik terkait calon pemain naturalisasi Ragnar Oratmangun. Pesepak bola yang kini berkostum Fortuna Sittard itu sangat berhasrat untuk membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, Mangun adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang saat ini diproses naturalisasinya sedang berjalan. PSSI saat ini sedang mendorong agar prosesi naturalisasi penyerang berusia 25 tahun itu bisa segera rampung, sehingga dapat membela timnas Indonesia. Di balik proses naturalisasi yang sedang berjalan, Hamdan mengungkapkan terkadang mendapatkan pesan langsung dari sosok pemain keturunan. Salah satunya sosok yang dimaksud adalah Oratmangun. Hamdan mengatakan komunikasi dengan Oratmangun telah terjalin sejak Juni 2023. Dia bahkan belak-belakan mengatakan pemain berdarah Maluku itu yang lebih dulu melakukan komunikasi. Terkadang saya juga menerima pesan seperti contoh dari Ragnar Oratmangun, kata Hamdan kepada awak media usai acara diskusi turun minum PSSI Pers. Di bulan Juni kemarin dia DM pesan langsung ke saya, ngobrol-ngobrol. Saya bilang, ya saya sudah tidak di PSSI lagi. Kewenangan naturalisasi itu ada di pihak federasi. Tapi saya mengapresiasi bahwa kamu ingin membela tanah leluhur kamu, sambungnya. Lebih lanjut, Hamdan mengungkapkan alasannya yang membuat Oratmangun ingin dinaturalisasi. Sang pemain tertarik dinaturalisasi karena melihat perkembangan positif dalam tubuh timnas Indonesia. Dia menghubungi kami dulu dan menjelaskan bahwa dia itu melihat tim nasional Indonesia sedang berkembang. Jadi dia tertarik membela timnas, tandas Hamdan. Number 6. Kabar mengejutkan datang dari Inggris. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot akan dipinjamkan ke klubnya Everton sepulang dari Piala Asia 2023. Kabar tersebut disampaikan oleh media Inggris. Dalam artikelnya disebutkan Elkan akan dipinjamkan untuk menambahkan pengalaman Elkan Bagot yang hampir pasti masuk skuad final ke timnas Indonesia setelah bermain 19 kali untuk timnas dan mencetak 2 gol internasionalnya, tulis media itu. Pemain berusia 21 tahun itu berpotensi absen dalam 6 pertandingan kejuaraan TON sebagai akibatnya. Sejauh musim ini, bek tengah itu hanya bermain di pertandingan Piala Liga Inggris dan mungkin akan dipinjamkan untuk mendapatkan pengalaman tim utama setelah Piala Asia. Saat ini timnas Indonesia sedang menjalani TC ke Turki sebagai persiapan Piala Asia 2023. Sebanyak 28 pemain diboyong oleh Sintayong termasuk Elkan. Namun Elkan kabarnya belum hadir dan akan menyusul. Pasalnya sang pemain masih mengikuti kegiatan Everton.